Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kembali Ustadz, ini dari sahabat Mama Rizky yang ada di Prigelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, sekarang banyak orang tua yang sudah tua ditinggal anak-anaknya yang sudah pada berkeluarga jauh di luar kota. Padahal orang tua minta ditemani anaknya, tapi anak-anaknya pada iren. Ini bahasa Jawa campur ya. Solusi anak orang tua suruh ngikut aja, nanti digilir. Misal anaknya 5, 1 bulan di A, 1 bulan berikutnya di anaknya B, dan seterusnya. Itu bagaimana Ustadz? Mohon maaf hampir sama dengan pertanyaan hamba Allah tadi. Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky di Prigelan. Menghadapi persoalan atau kasus di mana orang tua hidup di kampung, seorang diri, putra-putranya hidup, ada yang di Jakarta, Semarang, Surabaya, bahkan mungkin ada yang Sumatera atau Kalimantan. Bagaimana untuk mengatasi supaya bakti? Yang penting lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk orang tua. Contoh, putra-putra itu kan bisa tanda petik iuran. Iuran itu maksudnya itu ya mentransfer sebagian rezekinya untuk orang tua. Berhubung orang tua itu tidak mau ikut putranya, itu kalau tidak mau. Lalu ada saudara yang disuruh untuk menjaga, merawat. Ini adalah salah satu contoh solusi. Sementara kalau anaknya pulang atau hidup di kampung tidak memungkinkan, karena enaknya bilang itu sawah ladangnya sudah di sana. Nah, maka solusinya yang pertama semacam itu. Solusi yang kedua apa yang ditawarkan? Baik, kalau orang tua mau. Yang penting orang tua itu tidak tertekan, tetap bisa bahagia. Itu bagaimana membahagiakan? Kalau mungkin orang tua lebih cocok di rumah putra yang pertama, ya biar saja bahagia. Ada sebuah kisah, seorang ibu sengaja punya putra 2, tidak di rumah semua, lalu dia mau ikut. Nah, ikut putranya. Putra yang pertama dia datang di sana ikut, dia berulah, kasurnya dia siram air, artinya menantunya marah-marah. Berkali-kali dia berulah, yang akhirnya menantunya itu tidak sanggup. Akhirnya oleh suaminya, oleh anaknya diantar kepada anak yang satu. Di anak yang satu, dia juga berulah yang sama. Cuma menantu yang satu ini, kebetulan putranya itu kan laki-laki semua. Putra yang satu ini, menantu yang satunya ini, dia tidak marah. Sabar. Ya, ibunya malah yang bilang, wah yang repoti ya di sini ya. Saya pipis di kasur, saya berak di kasur. Tidak apa-apa Bu, ini sudah tugas dan kewajiban saya sebagai istri putra ibu. Dan saya harus mengambil tugas ini sebagai pengganti putra ibu karena suamiku sedang kerja. Tidak apa-apa Bu. Tapi kan kamu begini. Tidak apa-apa Bu. Susah saya membersihkan tempat tidur yang begini dibanding susah ibu di saat
mendidik, membimbing dan memelihara suamiku jauh lebih susah ibu daripada saat itu. Sudahlah Bu, tenang saja, tidak apa-apa Ibu, ikhlas saya Bu. Dah, yang penting Ibu bahagia. Berjalan ganti waktu, akhirnya dia minta anaknya kumpul. Bilang kepada anak-anaknya yang dua itu bahwa saya akan ikut adikmu. Kamu boleh enggak? Kamu boleh enggak? Mau enggak? Putranya yang laki-laki mengatakan, dengan senang hati Bu. Asal istriku cocok, aku cocok, silakan. Dengan senang hati. Istrinya nyaut, senang Mas, biar ibu di sini. Aku bahagia bisa merawat ibu. Terus yang menantu yang pertama itu bilang, aku nggak sanggup kalau membersihkan kotorannya ibu. Ini dan itu dan itu. Suaminya minta maaf atas perilaku istrinya. Lalu ibu bilang, anakku, aku beritahu ya, sesungguhnya aku tidak berak, tapi sengaja aku untuk menguji kamu. Aku tidak pipis, sengaja aku ambil air untuk dilakukan. Maka dari itu, mulai hari ini, aku akan ikut anakku si ini, anak wedok yang disebut, menantunya itu. Dan semua hartaku ini aku serahkan untuk kamu. Bawa emas satu kantong untuk orang kaya. Dan semua warisan ini untuk kamu, karena kamu yang bisa memelihara aku. Dan kamu anak yang sabar, anak yang solihah. Semoga kamu barokah. Kaget bahwa perbuatan ibunya itu adalah sebenarnya hanya menguji. Disinilah ujian itu kadang bukan datang dari ibunya, datang dari Allah juga. Di mana ibunya diberi penyakit, bagaimana kesabaran seorang anak mengasuh ibunya. Kalau ibu dulu membersihkan kotoran dengan enak dengan tangannya sendiri, bagaimana anak? Maukah itu membersihkan kotoran orang tuanya dengan tangannya sendiri, bagaikan mengambil nasi? Inilah ukuran kita dalam berbakti kepada orang tua. Gimana kita mengagungkan orang tua. Sampai-sampai Uwais Al-Qarani itu. Mungkin sudah pernah mendengar, tapi ini lagi. Mungkin para pemirsa maupun pendengar ini ada yang belum. Hanya gara-gara orang tua, dia tidak sempat bertemu Rasulullah. Tetapi Rasulullah mentitip salam untuk Uwais. Sehingga waktu itu Umar bin Khattab bingung. Apa sih kelebihanmu Uwais? Apa kamu gak rindu pada Rasulullah? Aku rindu, ingin ketemu Rasul. Tetapi aku tidak bisa meninggalkan ibu. Yang harus saya pelihara, saya opek. Sehingga saya lebih mengutamakan ibuku daripada Rasulullah. Kenapa sekarang kamu bisa datang berhaji? 3 bulan silam ibuku telah meninggal dunia. Maka aku ikut rombongan ini karena saya miskin, saya menjadi
penjaga kambing jamaah di sini. Lalu dijawab oleh Umar, oh ini rahasianya Rasulullah itu sampai berpesan salam untuk kamu karena bakti kepada orang. Inilah yang Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.